ini kayu sisa-sisa penebangan, kayu-kayu yang udah diambil. Ini proses dari segala yang ada di pohon itu berfungsi ya teman-teman, dari kakak ya. Dituang seperti ini tuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Minto. Nah teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian untuk melihat proses pembuatan arang di daerah aku. Ada beberapa masyarakat yang di daerah aku ini mata pencariannya itu adalah membuat arang. Nah sekarang kita lihat proses pembuatan arang. Sebenarnya dari kemarin harusnya kita ngevideo proses pembuatan arangnya ini, dari pengumpulan kayu sampai proses pembakaran. Nah sekarang aku baru dikasih tahu bahwa mereka itu lagi membuat arang, dan sekarang aku mau lihat. Walaupun sekarang udah proses pembakaran ya teman-teman, langsung aja kita lihat proses pembuatannya seperti apa. Untuk proses pembuatan arangnya itu tuh di situ tuh teman-teman ya. Langsung aja kita ke sana. Sekarang kita menyeberangin air. Kita lihat proses pembuatannya. Jadi kayu-kayu yang dibikin arang ini adalah kayu-kayu sisa penebangan hasil pembuatan papan. Nah, setelah kayunya itu ditebang dan dibikin papan gitu, terus untuk sisa-sisa kayu yang tidak berguna ini barulah dibikin arang. Nah, banyak teman-teman yang tidak tahu untuk proses pembuatan arang ini seperti apa. Ini sekarang aku mau jelasin untuk prosesnya itu. Nah, proses awal mula untuk pembikinan arang ini penebangan pohon, terus setelah ditebang itu diambil papan, dibuat papan. Nah untuk kayu-kayu yang sisa-sisa seperti ini, inilah bahan baku untuk dibuat sebagai arang. Nah kayu-kayu yang seperti ini udah dipotong, nantinya ini udah selesai ya teman-teman, ini udah selesai dipotong tuh. Nanti ini dikumpulin jadi satu, terus dibakar seperti itu tuh. Oke, langsung kita lihat ke sana. Ini kayunya teman-teman. Nantinya kayu-kayu ini bakal dibikin arang semua. Tuh, ini banyak banget. Sekarang kita lihat proses pembakaran kayunya seperti apa. Tuh, ini proses pembakaran arang. Nah, kayu yang udah dibelah-belah tadi, yang hasil penebangan tadi di sana, terus nantinya akan dikumpulkan menjadi satu seperti ini nih. Nanti kayunya itu dikumpulin menjadi satu, terus ditutup dengan menggunakan jerami dan bekas-bekas gesekan kayu. Ini seperti ini nih teman-teman. Ini seperti ini. Nanti ditutup dengan ini, barulah dibakar. Nah ini yang pentumpukan kayu yang telah dibakar. Ini seperti ini nih teman-teman. Tuh. Nih, kayu yang udah dibakar ini sudah kelihatan asapnya ya teman-teman. Ini harus dicek terus ya teman-teman, jangan sampai untuk pembakarannya ini bolong, karena itu bakal merusak arangnya ya teman-teman. Kalau untuk posisinya seperti itu tuh, ini seperti ini, harus diperhatikan jangan sampai bolong. Kalau dia bolong terus nggak ditutup, nanti arangnya itu akan menjadi debu. Tuh. Jadi seperti inilah proses pembuatan arang. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu proses pembuatan arang itu seperti apa ya teman-teman. Biasanya masyarakat di sini untuk proses pembuatan arang ini dalam satu gunungan seperti ini bisa menghasilkan dalam 30 sampai 50 karung arang. Itu untuk kayu-kayu yang di sana tadi itu masih banyak ya teman-teman. Nanti selesai pembongkaran ini barulah kayu-kayu itu akan dibikin lagi untuk arang. Nah nanti aku akan mengajak kalian untuk melihat proses pengangkatan arang itu seperti apa. Dari proses pembakaran ini ya teman-teman, itu memakan waktu dari 2 hari sampai 4 hari gitu untuk satu gunungan arang ini.
Ini udah mau 1 hari, jadi proses pembongkarannya itu mungkin besok atau lusa. Dari 2 hari sampai 4 hari ya teman-teman prosesnya. Nanti dilihat apakah kayu-kayunya itu udah menjadi arang semua. Untuk jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan arang ini biasanya itu adalah pohon mangga, terus pohon durian ya teman-teman. Ada juga yang menggunakan pohon kayak pelam atau embam gitu ya teman-teman, sama jenis dengan mangga. Sekarang ini lagi pengumpulan bekas tatal-tatal penggesekan kayu nih, seperti ini ya teman-teman. Ini digunakan untuk menutup bakaran kayu yang bakal dijadikan arang. Jadi menggunakan tatal seperti ini. Bisa juga digunakan untuk jerami bekas panen padi juga bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau langsung angkut ke tempat pembakaran. Kalau udah proses pembakaran seperti ini ya teman-teman, itu untuk pembakarannya ini tidak bisa ditinggal. Makanya harus ditunggu 24 jam. Jadi biasanya untuk pembikin arang ini, dia tidurnya itu biasanya di tempat pembakaran. Bukan di tempat pembakaran sih, mungkin di pondok tuh. Biasanya kalau pembuat arang itu menyediakan pondok seperti yang di belakang aku ini. Buat ngejaga pembakaran arangnya ini, jangan sampai arangnya itu bocor dan merusak pembakarannya ya teman-teman. Ini total yang tadi, sekarang dituang seperti ini tuh. Nah itu disiram ya teman-teman. Kenapa disiram? Supaya untuk penutup di atasnya ini nggak mudah jebol ya teman-teman tuh. Oke teman-teman, segini aja untuk konten kali ini. Mungkin nanti part 2-nya kita sambung proses pembongkaran arangnya ya teman-teman. Nanti kita liput lagi. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai the next konten selanjutnya, konten proses pembongkaran arangnya. Oke, bye-bye.